yang beranggotakan saya sendiri, nama saya Jerry Ando. Nama saya Alia Suasana. Nama saya Febrian Tiren. Nah, di sini kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana sih caranya berdagang ataupun berjual beli dengan baik. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara seorang penjual agar bisa meyakinkan konsumennya untuk membeli barang yang dia jual. Nah, di sini kelompok 7 sudah membuat sebuah materi ataupun rangkuman bagaimana cara pemasaran yang baik dan tepat. Dan materi ini kita buat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Jadi tidak mengcopy ataupun mengambil materi dari Google ataupun web yang terkait. Jadi memang benar-benar kita buat materi ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Oke, dalam pemasaran yang baik kita harus mengetahui dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor internalnya dan yang kedua adalah faktor eksternalnya. Yang pertama kita akan jelaskan faktor internalnya. Faktor internal ini faktor yang bagaimana sih? Jadi faktor internal ini adalah bagaimana pemahaman akan seorang penjual terhadap barang yang dia jual. Di antaranya, yang pertama adalah barang yang diproduksi ini untuk siapa. Jadi harus jelas tujuannya. Atau untuk kakek-kakek, nenek-nenek, anak muda, anak-anak, ataupun ibu-ibu. Jadi harus jelas tujuannya. Yang kedua adalah jenis produk. Jenis produk biasanya mengikuti produk ini diproduksi untuk siapa. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak, jadi jenis produk ini harus mengikuti kalau dia baju, mulai dari size, ukuran, warna, dan lain-lain itu harus menyesuaikan. Yang ketiga adalah kualitas dari produk. Nah, kualitas ini harus diketahui oleh seorang penjual. Kenapa begitu? Karena kualitas itu bisa menentukan harga jual dari sebuah barang. Kalau misalnya dia kualitas A harganya berapa, B berapa, dan kualitas C harganya berapa, kita harus bisa membedakan. Yang keempat adalah keunikan dari produk yang kita jual ataupun keunggulannya. Jadi kita harus memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk yang lain. Mulai misalnya dari tempat, cover, gambar, warna, kita harus memiliki keunikan tersendiri dibandingkan produk yang sudah ada ataupun produk perusahaan lain. Yang kelima adalah brand yang digunakan adalah brand yang terkenal. Nah, brand ini sangat menentukan intensitas penjualan, bagaimana cara cepat agar bisa menjual sebuah barang. Ketika brand ini terkenal, maka intensitas dan penjualan barang itu akan naik secara cepat ataupun intensitasnya sangat tinggi dalam penjualan sebuah barang. Itulah pemahaman terhadap faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang bagaimana sih? Faktor eksternal ini adalah bagaimana cara pemahaman seorang penjual terhadap lapangan. Jadi lebih ke sales ya kalau misalnya faktor eksternal ini. Nah, apa saja yang harus dipahami? Yaitu yang pertama adalah lokasi dan suasana. Seorang penjual harus bisa memahami lokasi dan suasana, harus bisa cepat beradaptasi terhadap lokasi dan suasana suatu daerah ataupun tempat penjualan sebuah barang tersebut. Yang kedua adalah menawarkan produk ataupun barang ini kepada orang yang tepat. Jadi faktor eksternal ini sangat berkaitan dengan faktor internal. Jadi kalau misalnya produk ini dibuat untuk anak-anak, jadi kita harus menawarkan produk ini terhadap anak-anak. Kita harus mencari konsumen anak-anak. Karena kenapa? Karena memang produk ini diproduksi untuk anak-anak. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang baik. Nah, public speaking seorang penjual harus bagus. Kenapa begitu? Karena biasanya cara meyakinkan seorang konsumen itu tergantung dari pendekatan kita. Pendekatan yang bagaimana? Yaitu mulai cara berbahasa, gestur tubuh, sikap, dan lain-lain. Walaupun biasanya seorang penjual akan menggunakan bahasa-bahasa yang alay, bahasa-bahasa yang kekinian agar bisa mengambil hati ataupun mendekati seorang konsumen. Yang keempat adalah tunjukkan testimoni. Menunjukkan testimoni sangat bisa meyakinkan seorang konsumen. Kenapa? Kalau misalnya kita menunjukkan nih
Ini contohnya produk kita sudah ditestimoni oleh seorang artis. Nah itu bisa meyakinkan, sangat meyakinkan ya untuk konsumen yang akan membeli barang kita. Yang kelima adalah aplikasikan produk yang kita jual ataupun beri tester kepada konsumen. Jadi kalau misalnya kita menjual sebuah pakaian, kita bisa tester atau kita bisa kasih untuk memakai seorang anak-anak tersebut atau cocok atau tidak. Nah, biasanya tester ini sangat bisa meyakinkan penjualan, meyakinkan konsumen untuk bisa membeli barang kita. Yang terakhir adalah perbanyak relasi ataupun yang biasa kita sebut dengan langganan. Jadi seorang penjual itu harus banyak langganan agar bisa menentukan omsetnya. Apa dengan demikian, dengan banyaknya langganan kita bisa berjualan dengan enak ya, dengan lebih baik. Dan langganan juga kita bisa menawarkan produk dengan leluasa dan sudah mengetahui faktor-faktor yang sebelumnya karena memang sudah menjadi. Nah itulah beberapa faktor ataupun konsep yang sudah kita konsep bagaimana cara penjualan yang baik, mulai dari faktor eksternalnya tadi dan juga faktor internalnya. Jadi kita harus bisa memahami semua agar bisa kita berjualan dengan baik. Agar lebih meyakinkan, yang tadi hanyalah sebuah materi ataupun tidak ada prakteknya. Kita akan praktekkan ataupun kita akan peragakan cara pemakaian ataupun pengaplikasian dari materi yang sudah kita buat. Langsung saja. Assalamualaikum Pak. Ya masuk Mbak. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf Pak mengganggu. Ya nggak apa-apa Mbak. Saya ada Sunesana dari PT Star Beauty. Di sini saya ingin menawarkan sebuah produk body scrub dari PT Star Beauty. Produk ini terbuat dari glutathione dan vitamin E serta cairan scrub yang halus. Manfaat body scrub ini dapat mencerahkan kulit dalam satu kali pemakaian. Keunggulannya apa Mbak dari produk yang lain? Keunggulan produk body scrub kita yaitu dapat mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati serta dapat melembabkan kulit yang kering. Tapi aman nggak Mbak buat kulit saya? Body scrub kami sudah terdaftar di BPOM dan memiliki sertifikat halal serta dijamin keamanannya Pak. Buktinya nggak sih Mbak? Oh iya kan saya punya testimoni dari kakak Hani yang sudah memakai produk body scrub kami. Seperti ini kan. Testimoninya sekali pakai langsung terlihat lebih cerah. Biar lebih jelas buktinya kita langsung tes di tangan aja ya. Ya boleh Mbak. Dioleskan secara merata. Lalu diamkan 2-3 menit Kak. Wah hasilnya sangat terlihat jelas sekali ya Kak. Iya Kak, ini adalah bukti dari perbandingan produk yang telah dipakainya body scrub dan yang ini yang belum. Jadi gimana Kak, apakah Kak berminat untuk membeli produk kami? Kalau begini saya yakin dan percaya untuk menggunakan produk ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu cara seorang penjual untuk meyakinkan konsumen bisa membeli barang yang dia jual. Akhir dari kami, apabila ada kesalahan dalam video ini ataupun kata-kata yang kurang pantas, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum.